Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga makin keren terus ya. Pernah nggak sih sesekali kalian mimpi mau punya rumah yang mewah, ada kolam renangnya, di garasi ada mobil McLaren kayak Mas Timothy Ronald, terus di dompet kita ada uang 100 ribuan segepok. Kalau mau beli ciloknya Mang Agus, kita beli sekalian sama gerobak-gerobaknya, gengs. Nah, jujur aku sendiri sih pernah ya, walaupun cuma ngayal di dalam mimpi gitu. Rasanya seneng aja. Tetapi semakin kita dewasa, kayaknya kita sadar deh kalau yang kita mimpiin itu walaupun indah, tapi nggak ada artinya tanpa kehadiran orang yang kita sayang. Kayak contohnya keluarga. Setuju nggak, gengs? Karena menurut aku sih cinta dari ayah dan ibu kita gak bisa digantiin sama uang berapapun. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga sama mimpi, Movie Rastis mau nge-review film yang amat ramat Pak Somad. Jadi camat amat-amat bagus nih, gengs. Judulnya In Your Dreams, film Netflix Studio Animation yang dirilis tahun 2025 kemarin. Film ini menceritakan kakak beradik yang tinggal di keluarga kurang harmonis. Tapi suatu waktu mereka nemuin sebuah buku yang bisa nganterin mereka ke dunia lain berisi makhluk-makhluk aneh. Penasaran kan sama jalan ceritanya? Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi. Jangan lupa siapin bantal, ambil cemilan dan tarik napas dalam-dalam. Dan langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di pagi yang cerah, Steffi, sang gadis kecil sangatlah bahagia diselimuti kehangatan cinta dari ayah dan ibu. Mereka menyiapkan sarapan bersama sebelum beraktivitas, dan seringkali kegiatan itu diselingi canda juga gurauan. Pagi ini terasa lengkap bagi Steffi. Setidaknya sampai dia merasa bete karena ada satu pengganggu di sana, dan dia adalah adik laki-lakinya yang masih bayi. Tawa canda ibu dan ayah seketika hilang kalau mendengar adiknya menangis. Maka dari itu Steffi kesel banget. Tapi bukan cuma moodnya yang berubah. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan ratusan dot bayi berjatuhan dari langit. Pokoknya setiap adiknya nangis semakin keras, kondisinya semakin parah deh. Bahkan daratan terbelah dan rumah mereka hancur. Saat tsunami hendak menghantam dirinya, Steffi berteriak kencang hingga hal yang tak terduga pun terjadi. Nah, ternyata yang Steffi alami hanyalah mimpi buruk, gengs. Mimpi tadi adalah harapan Steffi semasa kecil, karena sekarang dirinya telah beranjak dewasa. Begitu juga sang adik yang udah jadi bocil Free Fire, namanya adalah Elliot. Nampak kehidupan nyata Steffi berbanding terbalik dengan yang ada di mimpinya. Keluarga mereka tengah dilanda masalah ekonomi sehingga ibu dan ayah seringkali berdebat di tengah malam. Sang ayah yang merupakan musisi mengalami kesulitan finansial lantaran penyanyi utamanya meninggalkan band. Dari situ ayah mulai deh kehilangan banyak job manggung. Steffi yang mengetahui itu berencana membuat ayah dan ibu balikan, setidaknya saat sarapan esok pagi. Rencana Steffi adalah membuat hidangan sarapan khas keluarga mereka, yaitu roti telur beri. Saat makanan siap, Steffi lalu pergi ke kamar sang ayah dan berkata bahwa ibu telah menyiapkan sarapan mewah pagi ini. Begitu juga sebaliknya ke kamar sang ibu. Setibanya di meja makan, senyum pun tampak di wajah kedua orang tua mereka. Dan Steffi merasa senang akan hal itu. Tapi ada hal yang merusak kebahagiaan Steffi setelah dia tahu ibu akan bekerja di luar kota dan pindah dari rumah mereka. Bukan tanpa alasan. Ibu melakukan itu guna membantu ekonomi keluarga mereka yang sedang sulit. Ayah yang melihat Steffi dan Elliot sedih pun coba menenangkannya. Dia berjanji akan mengajak makan di restoran favorit mereka besok. Selepas sarapan pagi itu, Elliot menemani kakaknya pergi keluar untuk mencari buku di sebuah perpustakaan. Setibanya di sana, fokus Elliot teralihkan oleh suatu ruang bawah yang hanya boleh dimasuki karyawan. Ya, namanya juga bocil Free Fire ya kan, larangan adalah perintah. Salah satu yang membuatnya penasaran, Elliot menemukan sebuah kotak harta karun yang berisikan buku misterius. Buku itu berjudul Sandman, Sang Manusia Pasir Pemberi Mimpi. Gak lama kemudian, Steffi yang melihat adiknya masuk sembarangan langsung marah. Tak ingin Elliot berantakin perpustakaan itu, Steffi pun segera mengajak adiknya pulang ke rumah. Nah, setibanya di kamar, ternyata Elliot malah membawa buku Sandman yang dia temuin di perpustakaan tadi. Elliot coba menunjukkan buku tersebut kepada Steffi dan dia sangatlah yakin bahwa Sandman yang ada di buku itu dapat memberikan mereka mimpi. Saat Steffi membuka bukunya, di sana tertulis sebuah mantra untuk memanggil Sandman. Konon katanya Sandman dapat mengubah apapun yang dimimpikan seseorang menjadi kenyataan. Sandman, please, I call unto you.
Tanpa sengaja, Steffi dan Elliot membaca mantra itu secara bersamaan. Tapi ya gak terjadi apa-apa ke mereka. Sebelum tidur, Elliot sempat bercerita kalau dia ingin sekali bermimpi memiliki jetpack terbang, badan kekar, dan tinju dinamit. Nah, giliran Steve yang ditanya apa mimpinya, dia pun menjawab hanya ingin memiliki kamar pribadi supaya Elliot berhenti mengganggunya. Gak lama berselang, malam pun tiba dan Steffi tengah tertidur pulas. Nah, Steffi yang terbangun ingin ke toilet tiba-tiba aja dikagetkan dengan kondisi ranjangnya Elliot yang seperti itu. This is totally happening! I can't. Dengan penuh kepanikan, Steffi menyuruh Elliot menurunkan ranjang miliknya yang tiba-tiba saja bisa hidup. Steffi begitu heran dengan apa yang terjadi. Setibanya di atas awan, dia melihat cahaya emas dan sosok seperti Sandman dalam buku yang memanggil mereka. Namun gak lama kemudian, muncul awan gelap dan mimpi buruk tiba-tiba datang menjatuhkan mereka. Ternyata yang Steffi alami hanyalah mimpi. Tapi anehnya ternyata Elliot juga merasakan mimpi yang sama. Akhirnya Steffi pun mulai curiga bahwa mimpinya berasal dari mantra yang dia dan adiknya bacakan di buku. Steffi yang hendak tertidur lagi teralihkan dengan suara perdebatan ibu dan ayah di pekarangan rumah. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, ibu ingin pergi tengah malam ini. Walau ayah sudah menahannya, keputusan ibu telah bulat untuk mengambil pekerjaan di luar kota lalu pindah dari rumah mereka. Steffi sedih banget karena hubungan keluarga dia yang semakin hari semakin memburuk. Dia ingin sekali keluarganya harmonis walau hanya dalam mimpi. Akhirnya sebelum tidur, Steffi mengambil buku Sandman itu lalu membaca mantranya sembari berharap semua mimpi di hidupnya akan terkabul. Nah, benar saja, saat tertidur pulas, Steffi tiba di kota yang dipenuhi dengan makanan imut di sana. Namanya adalah Breakfast Town. Steffi begitu menyukai mimpinya ini, tapi moodnya langsung bete melihat Elliot ternyata juga ada di dalam mimpinya. Elliot coba mengajak sang kakak untuk bekerja sama mencari keberadaan Sandman. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba aja ada suara sesosok yang mengaku mengetahui keberadaan Sandman. Steffi dan Elliot pun coba mengikuti asal suara itu, sampai ternyata suara itu adalah boneka milik Elliot yang telah lama menghilang. Namanya adalah Tony, dan bonekanya itu diumpetin sama kakaknya di balik kulkas rumah. Elliot seneng banget karena Tony adalah boneka kesayangannya. Mereka sempat bersenda gurau di sana. Gak ingin buang waktu, Steffi langsung menanyakan Tony di mana lokasi keberadaan Sandman. Tony pun menunjuk ke atas langit dan berkata bahwa Sandman tinggal di sana. Kalau Steffi dan Elliot ingin menemui Sandman, mereka harus melewati rintangan pertama. Pasti mimpi yang mereka alami sekarang akan berubah menjadi mimpi buruk sebelum akhirnya berhasil mencapai Sandman. Bener aja, baru diomongin tiba-tiba gigi Steffi copot satu persatu dan datang makhluk pemberi mimpi buruk. Dia bernama Nightmare. Semua makhluk yang ada di Breakfast Town secara mengejutkan berubah menjadi zombie. I thought you liked Zombie itu hendak menyerang Steffi dan Elliot, sehingga mereka berdua pun ketakutan dan terbangun dari mimpinya. Ketika balik ke dunia nyata, Steffi keheranan saat dirinya terbangun, Elliot juga ikut terbangun. Elliot pun mengaku melihat zombie dan pergi ke Breakfast Town sama seperti mimpi sang kakak. Setelah mimpi itu terjadi, Elliot coba mencari Tony yang katanya diumpetin di bawah kulkas oleh sang kakak. Bener aja, ternyata boneka kesayangannya itu ada di sana. Nampaknya mimpi yang mereka alami seperti penghubung antara dunia mimpi dan dunia nyata, gengs. Lewat petunjuk yang tertera di buku Sandman juga, Steffi begitu syok saat tahu jikalau mantranya dibacakan bersama, maka dua orang itu akan terikat secara psikis satu sama lain. Makanya mereka selalu memimpikan hal yang sama. Keesokan paginya, ayah akhirnya menepati janji untuk mengajak makan di restoran favorit mereka. Selagi Elliot bermain time zone, Steffi mengobrol dengan ayah, dan di sana ia menanyakan tentang kepindahan ibu ke luar kota. Steffi mau memastikan lagi apakah hubungan ayah dan ibu baik-baik saja. Di tengah obrolan itu, fokus ayah teralihkan oleh Elliot yang berbuat rusuh di time zone. Setelah ayah beranjak dari sana, diam-diam Steffi membuka handphone si ayah dan dia membaca pesan dari ibu yang membuatnya sedih. Setibanya di rumah, Steffi sedih banget dan dia langsung memberitahu pesan yang dia baca tadi kepada Elliot.
Rupanya ibu berhasil mendapatkan pekerjaannya di luar kota dan yang lebih parahnya lagi mereka akan bercerai. Steffi tak ingin orang tuanya memiliki pasangan lagi, memiliki saudara baru yang menyebalkan, juga pindah dari rumah yang sekarang mereka tempati. Sebagai kakak, Steffi juga sedih kalau harus berpisah dengan Elliot. Bagaimanapun nakalnya Elliot, dia adalah adik yang paling Steffi sayang. Elliot yang melihat kakaknya sedih coba menghampiri kasurnya. Malam ini pokoknya mereka harus menemukan Sandman demi mengubah semua kesedihan keluarga mereka menjadi kenyataan yang indah. Mereka akhirnya tertidur lelap bersama dan tiba di restoran favorit yang siang tadi dikunjungi. Hey, Nightmara! We have a date with the Bersamaan dengan itu, Tony juga muncul di sana. Dia memberitahu Steffi jika ingin menemui Sandman, dia harus melawan Nightmara, sang pemberi mimpi buruk. Steffi dan Elliot gak boleh takut dan terbangun dari mimpi mereka sekarang. Kemudian dengan penuh semangat, Steffi langsung menantang Nightmara. Namun Nightmara datang membawa mimpi yang lebih menyeramkan lagi. Wahana yang ada di sana berubah menjadi mengerikan dan hendak menyerang mereka. Elliot yang ketakutan pun terbangun dan mereka gagal di percobaan pertama. Gak ingin menyerah begitu saja, Steffi coba mengajak Elliot lagi dengan penuh semangat karena perjalanan mereka kali ini akan panjang. You're scared of Grandma? What's so scary about this? Absolutely nothing. Serangkaian mimpi buruk pun gak ada yang berhasil mereka laluin. Dari mulai ketemu almarhum nenek, diberi hukuman gantung, tanpa busana di pusat belanja, hingga bertemu monster di tengah laut, mereka semua ketakutan dan terbangun dari mimpi buruk itu. Pokoknya kalau mau ketemu Sandman, mereka gak boleh terbangun dan harus melawan rasa takutnya. Sampai tiba di mimpi buruk melawan boneka raksasa, mereka gak mau lagi gagal untuk kali ini. Steffi dan Elliot coba menahan boneka itu sembari berpegangan tangan. Dan tiba-tiba aja keajaiban terjadi. Dengan tubuhnya berubah menjadi kekar, Elliot mendapatkan kekuatan untuk melawan boneka itu. Steffi mulai sadar kalau dia dan adiknya bergandengan tangan sembari memikirkan suatu hal yang sama, maka mereka bisa mendapatkan apapun yang ada di dalam mimpi sekarang. Namun saat tangannya dilepas, kekuatan itu akan hilang. Saat dicoba lagi, ternyata cara itu beneran ampuh. Dengan memikirkan ranjang tidur ajaibnya Elliot, harapan mulai muncul dan dengan penuh semangat, mereka memikirkan tinju dinamit untuk meledakkan boneka itu. Steffi, Elliot, dan Tony senang banget akhirnya bisa melewati rintangan dengan susah payah. Dari kejauhan mereka menyaksikan kilauan emas Sandman yang begitu indah. Mereka mengira sudah selangkah lagi bertemu dengan Sandman. Tapi ternyata Nightmara kembali muncul mengganggu mereka. Badai menerjang, menghancurkan ranjang ajaibnya Elliot, juga menghempaskan Tony jatuh entah kemana. Steffi dan Elliot tak ingin usaha mereka tadi sia-sia. Di dalam badai itu mereka berusaha keras untuk tidak terbangun dari mimpi. Sampai akhirnya... Well, we died. Steffi dan Elliot berhasil melewati rintangan dan kini tiba di hadapan istana Sandman yang megah. Mereka senang dan terpukau banget sama apa yang mereka lihat, gengs. Kini mereka tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Setibanya di istana Sandman, mereka disambut meriah oleh pelayan istana anak buahnya Sandman. Mereka adalah makhluk yang bernama Sandlings. Dolphin with awful hygiene. Akhirnya Sandman yang mereka cari-cari muncul dan dia langsung menyambut keduanya dengan ramah. Udah sekian lama Sandman gak bertemu dengan orang yang berhasil tiba di istananya. Sandman lalu memuji kehebatan serta kekompakan Steffi dan Elliot karena mengalahkan Nightmara tidaklah mudah. Sebagai hadiah atas keberhasilan mereka, Sandman pun langsung menanyakan mimpi yang mereka inginkan. Steffi lalu menjawab yang diinginkan adalah kebahagiaan keluarganya serta kembalinya ayah dan ibu. Sandman kemudian membawa mereka ke sebuah kuil yang di dalamnya terdapat jam pasir. Cara mewujudkan mimpi mereka cukuplah mudah. Mereka hanya harus mendorong jam pasir itu hingga terbalik. Ketika jam pasirnya menunjukkan waktu selesai, maka mimpi yang mereka harapkan
akan tersalin ke dalam realita. Tanpa pikir panjang, Steffi dan Elliot segera mengikuti instruksi yang diberikan Sandman. Kemudian Sandman menaburkan pasir mimpi yang membuat mereka berdua terbangun. Steffi dan Elliot terbangun dari mimpi. Saat menuruni tangga, mereka melihat ibu yang kemarin keluar kota balik lagi ke rumah. Bahkan terlihat mesra dengan sang ayah. Pagi ini berubah 180 derajat. Dari keluarga mereka yang selalu berdebat, sekarang sangat terlihat harmonis. Di meja makan, pagi itu terasa hangat. Senyum berseri di wajah orang tua mereka. Sebuah pemandangan yang jarang sekali mereka lihat. Akhirnya Steffi dan Elliot merasakan lagi kebahagiaan yang sudah lama gak mereka rasakan. Usai seharian bermain di taman, ayah dan ibu mengantar mereka ke kamar untuk istirahat. Steffi ingin memastikan kembali apakah ibu beneran ingin pergi meninggalkan mereka keluar kota. Ternyata ibu mengurungkan niatnya dan hal itu membuat Steffi makin bahagia. Dia merasa kehidupannya sekarang sangatlah sempurna. Keluarga mereka yang ingin berpisah kembali menyatu berkat mimpi yang diberikan Sandman. Namun tiba-tiba Steffi merasa ada sesuatu yang janggal. Foto keluarga yang dia banting waktu itu anehnya gak retak. Terus mainan dan barang-barangnya Elliot yang biasanya berantakan malah tersusun rapi. Elliot sontak juga tersadar dengan kondisi kamarnya yang aneh. Dia menuduh Sandman telah memberikan ilusi pada mereka. Meski begitu, Steffi gak setuju sama tuduhan Elliot. Saat mereka bertengkar, Elliot melempar bingkai fotonya ke arah cermin. Hingga hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata yang semua mereka lalui seharian tadi bukanlah kenyataan, melainkan mimpi dari Sandman. Ternyata Sandman membenarkan hal itu. Jika jam pasirnya habis, mereka akan lupa yang dijalani tadi hanyalah mimpi. Mendengar hal tersebut, Elliot kecewa banget merasa dibohongi. Lalu dengan cepat, dia coba membawa kakaknya kabur dari Sandman. Bukannya sadar, Steffi malah terhasut dengan rayuan Sandman dan menentang ajakan dari Elliot. Walaupun Steffi tahu yang dia jalani cuma hayalan, tapi dia merasa lebih baik bahagia di dalam mimpi daripada harus melihat ayah dan ibunya bertengkar di dunia nyata. Elliot yang coba membawa kakaknya terpental dan menghilang dari dunia mimpi. Sedangkan Steffi kembali menjalani mimpinya dengan ilusi yang diberikan Sandman. Saat Elliot terbangun di dunia nyata, dia panik bukan main karena Steffi tidak terbangun dari tidurnya. Elliot pun melaporkan kondisi kakaknya kepada sang ayah, hingga Steffi yang tak kunjung bangun pun dirawat di rumah sakit. Mengetahui kondisi Steffi, ibu yang berada di luar kota akhirnya kembali. Namun kondisi Steffi sekarang seperti orang terkena koma, gengs. Tidak ada gejala penyakit yang ditunjukkan dan jantungnya berdetak normal. Steffi nggak tahu kalau tubuh aslinya terbujur kaku di rumah sakit. Di saat yang sama, dia sedang berbahagia bersama ibu dan ayah hayalan di dalam mimpinya Sandman. Di dalam sana tak ada Elliot dan Steffi berhasil meraih mimpinya memiliki kamar pribadi seperti yang pernah dia katakan. Namun Steffi merasa kurang tanpa kehadiran Elliot, sang adik yang dia sayangi. Walau dalam dunia mimpi, ingatan Steffi akan Elliot di dunia nyata tetap melekat. Dia begitu terharu mengingat memori masa kecilnya bersama sang adik yang kini tidak hidup bersamanya. Steffi pun merasa kalau semua ini hanyalah sandiwara yang dia jalani. Dia merasa bersalah telah membohongi dirinya sendiri. Sejenak Steffi berubah pikiran dan berniat kabur dari mimpi yang diberikan Sandman. Saat coba menghancurkannya, sial usaha Steffi gagal dan nampak keputusannya sudah terlanjur. Di waktu yang sama, Steffi yang terbaring di rumah sakit tiba-tiba menyebutkan nama Elliot sehingga ibu dan ayah pun kaget. Dengan cepat Elliot mencari alat penidurnya untuk menyelamatkan Steffi. Sembari bersiap, Elliot akhirnya memberitahu ayah dan ibu tentang mimpi Sandman yang membuat kondisi kakaknya seperti itu. Awalnya ayah gak percaya mendengar cerita Elliot, tapi ibu yang sembari memegang buku Sandman merasa bahwa hal itu mungkin saja menjadi penyebab koma yang diderita Steffi. Gak lama berselang, Elliot tiba di dalam mimpi dan penuh dengan semangat dia berniat menyelamatkan kakaknya. Sebelum itu, Elliot harus melewati Naik Mara yang memberikannya mimpi buruk menakutkan. Okay, Mary.
it, but it's for the wrong. Eat another hot dog again. Di saat yang sama, Steffi gagal setelah mencoba kabur dengan sekuat tenaga dari mimpi. Dia menangis dan menyesal karena nggak mendengarkan perkataan Elliot. Tapi tiba-tiba saja, untungnya Elliot datang dan langsung memeluk Steffi. Steffi terharu bahagia dengan perjuangan adiknya. Dia pun bertanya bagaimana caranya Elliot melewati naik mara yang mengerikan. Elliot pun bercerita kalau sebenarnya dia ketakutan saat menghadapi naik mara. Tetapi saat dia mendengar Elliot ingin menyelamatkan Steffi, di situ ternyata naik mara adalah sosok yang baik, bahkan mempersilahkan Elliot untuk lewat. Di sana naik mara pun cerita kalau dulu dia memiliki hubungan yang baik dengan Sandman. Tapi dia mulai kesal dengan Sandman karena dia berusaha memberikan kebahagiaan palsu kepada orang-orang lewat mimpi serta ilusinya. Menurut Naik Mara, hidup yang paling indah adalah ketika kita bisa menerima kenyataan dengan bahagia, walau kenyataan itu adalah hal yang pahit. Or what's in the shadows, or what comes next. You know, me and the Sandman. Mendengar cerita dari Elliot, perasaan sayang Steffi kepada adiknya pun semakin kuat hingga meruntuhkan ilusi yang diberikan Sandman. Sandman mengetahui apa yang Naik Mara katakan. Dia coba menghasut Steffi bahwa Naik Mara adalah sosok jahat yang menghalangi mimpi setiap orang. Namun Steffi sudah tersadar sekarang. Terbongkarlah kalau yang gila sebenarnya adalah Sandman. Bahkan di sana dia menyerang Elliot dengan memasangkan sebuah perangkap. Steffi coba menyusul Elliot dan mereka berdua hendak terjatuh dari ketinggian. Untungnya Tony datang menjemput mereka menggunakan ranjang ajaib milik Elliot. Kini tugas Steffi dan Elliot hanyalah satu. Jika ingin terbangun dari mimpi, maka mereka harus menghancurkan jam pasirnya Sandman. Sandman gak tinggal diem, dia coba menghalau ranjang ajaib dengan mengerahkan seluruh Sandlings pasukannya. Serbuan Sandlings berhasil membuat ranjang mereka jatuh. Kondisi semakin genting karena jam pasir akan habis. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba saja ayah dan ibu datang gengs menghajar Sandman. Ternyata mereka berhasil masuk juga ke dunia mimpi. Steffi lalu pencet tombol nos di ranjang untuk melaju. Seketika itu juga Sandlings kocar-kacir dan Sandman tertabrak oleh mereka. Situasi makin gawat. Jika waktunya selesai, maka mereka akan tidur selamanya. Sebelum jam pasirnya habis, mereka berpegangan tangan untuk menahan sebutir pasir yang akan jatuh itu. Oh my gosh, Stevie, you're okay. Usaha mereka berhasil dan kemenangan mereka menjadikan momen begitu haru bercampur kebahagiaan. Sandman berhasil dikalahkan. Kini keluarga mereka telah menyatu dan ibu berjanji tidak akan pergi meninggalkan mereka ke luar kota. Setelah berpelukan, Steffi dan Elliot menghancurkan jam pasirnya lalu kembali ke dunia nyata. Selalu ada pilihan untuk menjalani hidup jika kita nggak lari dari kenyataan, gengs. Seperti yang dialami sama Steffi dan Elliot ini. Walaupun mereka tengah berjuang di tengah masalah ekonomi, tapi kehangatan keluarga mereka telah kembali. Suatu hal yang nggak bisa digantiin sama uang. Senyum dan kebahagiaan pun tampak di wajah mereka. Steffi dan Elliot tengah membantu mengemas barang untuk pindah rumah. Lucunya barang mereka semua tumpah karena truk lupa dikunci, gengs. Dan mereka semua menyambut itu dengan canda dan tawa. Nah, sekianlah alur cerita dari film In Your Dreams ini, gengs. Banyak sekali kesan dan pesan yang kita bisa ambil dari film ini tentang nilai keluarga, kasih sayang, kejujuran, dan komunikasi. Hal yang mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya berpengaruh banget sama hubungan kita dengan orang tua. Bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang udah punya anak atau masih jadi anak-anak nih. Menurut kalian gimana sama film ini? Lumayan unik ya konsep ceritanya. Kalau mau Virasti sendiri sih rekomen banget buat kamu tonton langsung. Oh iya, kalau kalian punya kritik, saran, teori atau pendapat apapun tentang film ini, boleh banget ya di komen-komen kayak biasa. Pokoknya terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Virastis berikutnya. Bye bye.